Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Kida Sigi Kuncoro, dosen pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Geometri Analitik. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Geometri Analitik adalah menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini merupakan teknik penyampaian materi pembelajaran. Teknik penyampaian materi yang saya gunakan yaitu penyampaian materi menggunakan buku ajar geometri analitik dan buku penunjang lainnya. Berikutnya, pendekatan pembelajaran interaction. Selama perkuliahan, saya berinteraksi dengan mahasiswa menggunakan sistem AMO, yaitu Student Center Learning, diskusi, dan tanya jawab. Proses perkuliahan juga memanfaatkan learning management system yang telah disediakan oleh Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang biasa kami sebut dengan SIPEDAR atau Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan. SIPEDAR mempermudah mahasiswa untuk mengakses bahan ajar kapan saja dan di mana saja. Selain itu, SIPEDAR juga digunakan sebagai sarana mahasiswa untuk mengumpulkan tugas dan hasil ujian sehingga pembelajaran dapat terdokumentasi dengan baik. Terakhir adalah pendekatan asesmen, yaitu bagaimana saya melakukan penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan geometri analitik. Pada pertemuan awal, saya selalu menyampaikan rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan untuk disepakati bersama dengan mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan, saya menjelaskan ketentuan perkuliahan dan persentase bobot penilaian selama proses perkuliahan. Saya akan menguraikan mata kuliah geometri analitik secara lebih rinci yang telah terangkum di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. RPS mata kuliah geometri analitik dibuat oleh tim mata kuliah sebelum proses pembelajaran yang selanjutnya diperiksa oleh koordinator rumpun mata kuliah dan disetujui oleh Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya akan menjelaskan beberapa poin mata kuliah geometri analitik yang merupakan cakupan dalam RPS mata kuliah geometri analitik. Yang pertama adalah identitas dan deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran lulusan program studi atau biasa disebut dengan CPL Prodi. Yang ketiga adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima adalah metode pembelajaran, dan yang terakhir atau keenam adalah sistem penilaian. Yang pertama adalah identitas dan deskripsi mata kuliah. Identitas geometri analitik memiliki kode mata kuliah MAT 21210 yang diajarkan di semester genap atau semester 2 dengan bobot 3 SKS teori 0 praktek. Sifat mata kuliah geometri analitik bersifat wajib dan mahasiswa harus mengambil mata kuliah geometri sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah geometri analitik. Jumlah pertemuannya adalah 14 tatap muka, 1 UTS, dan 1 UAS. Deskripsi mata kuliah geometri analitik. Mata kuliah geometri analitik mempelajari tentang sistem koordinat kartesius, tempat kedudukan dan persamaan, lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Perkuliahan dilaksanakan menggunakan sistem AMONG atau berpusat pada mahasiswa atau biasa kita sebut dengan Student Center Learning. Menggunakan berbagai model pembelajaran antara lain model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan 3N, Niteni, Niroke, dan Nambahi. Perkuliahan menerapkan berbagai metode pembelajaran diantaranya diskusi dan tanya jawab atau presentasi dengan menerapkan triko, kooperatif, konsultatif, dan korektif.
Selanjutnya adalah capaian pembelajaran lulusan prodi. CPL prodi yang dibebankan pada CPMK meliputi 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. CPL pertama yaitu CPL sikap, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang keempat, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kelima, mampu menginternalisasikan dan menerapkan ajaran taman siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, CPL yang keenam yaitu keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL yang ketujuh, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian, penilaian keterampilan khusus mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktis pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan ipteks yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill yang sesuai ajaran taman siswa. Yang kesembilan atau CPL ke-9 mengaplikasikan ajaran taman siswa dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan profesi dan keahlian sebagai pendidik matematika, asisten peneliti, dan edupreneur matematika. Yang ke-10 atau penilaian pengetahuan, menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah. CPL yang ke-11, menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya. CPL ke-12, menguasai konsep ajaran taman siswa dan relevansinya yang diperlukan sebagai pendidik matematika, asisten peneliti, dan edupreneur matematika. Berikut merupakan capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah geometri analitik terdiri dari 3 capaian. Yang pertama, menginternalisasi karakter dan sikap tanggung jawab, bekerja sama dengan memiliki semangat kemandirian dalam diri mahasiswa dengan menerapkan ajaran taman siswa, yaitu merupakan turunan dari CPL 1 hingga ke 11. Kemudian, yang kedua, mampu berpikir logis, kritis, sistematif, dan inovatif, dan berkinerja secara mandiri, bermutu, dan terukur, merupakan turunan dari CPL ke-12 hingga ke-13. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik pedagogis matematika dan mampu mengaplikasikan ajaran taman siswa, yang merupakan turunan dari CPL 14 sampai ke 15. Dan yang terakhir adalah mampu menguasai konsep matematika dengan menguasai ajaran taman siswa dan relevansinya yang diperlukan sebagai pendidik matematika, asisten peneliti, dan edupreneur matematika. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah ini kemudian diturunkan menjadi kemampuan akhir dan tahapan pembelajaran atau biasa kita sebut dengan sub CPMK. Sub CPMK juga terdiri dari 4 sub. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis sistem koordinat kartesius, tempat kedudukan dan persamaan, serta garis lurus. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis lingkaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis terkait elips dan parabola. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis hiperbola. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini terdiri dari, saya bagi menjadi 16 topik atau 16 pertemuan. Topik pertama dan topik kedua, mahasiswa mempelajari sistem koordinat kartesius. Topik ketiga dan topik keempat, mahasiswa mempelajari tempat kedudukan dan persamaan. Topik kelima dan keenam, mahasiswa mempelajari garis lurus. Topik ketujuh dan topik kesembilan, mahasiswa mempelajari materi lingkaran. Sedangkan di topik 8 nanti akan dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Selanjutnya, topik 10 dan topik 11, mahasiswa nanti akan mempelajari materi elips. Topik ke-12 dan topik ke-13, mahasiswa akan mempelajari materi tentang parabola. Topik ke-14 dan ke-15, mahasiswa akan mempelajari materi hiperbola. Dan yang terakhir, mahasiswa akan melaksanakan ujian semester atau UAS. Sistem pembelajaran pada mata kuliah geometri analitik. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara daring menggunakan platform Zoom atau Google Meet.
perkuliahan menggunakan sistem Pamong yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning, menggunakan berbagai model pembelajaran antara lain model pembelajaran kooperatif dan pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan 3N, Niteni, Niroke, dan Nambahi. Proses perkuliahan juga memanfaatkan LMS yang telah disediakan oleh Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang biasa kami sebut dengan SIPEDAR atau Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan. Kemudian sistem penilaian. Sistem penilaian sendiri penilaian akhir kita peroleh dengan 10% nilai kehadiran, keaktifan, dan keterampilan mahasiswa ditambah 20% nilai rata-rata dari tugas ditambah 35% dari UTS dan ditambah 35% nilai UAS. Keterangannya di sini NA merupakan nilai akhir yang diperoleh mahasiswa. P merupakan kehadiran, keaktifan, dan keterampilan mahasiswa dalam pembelajaran. T1 merupakan tugas individu yang diberikan sebelum ujian tengah semester berisi tugas yang terkait dengan UTS. T2 merupakan tugas individu yang diberikan sebelum ujian akhir semester atau UAS berisi tugas yang terkait dengan UAS. Kemudian UTS sendiri ujian tengah semester dan UAS merupakan ujian akhir semester. Selanjutnya saya akan menampilkan rekaman proses perkuliahan mata kuliah Geometri Analitik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Siang Pak, alhamdulillah baik. Baik. Selamat datang di mata kuliah Geometri Analitik di pertemuan keempat. Ya, pertemuan terakhir kita telah membahas tentang sistem koordinat kartesius dan tempat kedudukan dan persamaan. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu garis lurus. Kira-kira ada yang tahu nggak mengapa kita harus mempelajari garis lurus? Nah, saya ingin share screen. Jadi kemarin materinya kan sudah dibahas, saya sudah upload ya di SIPEDAR. Jadi sudah ini UTS. Jadi materinya sistem koordinat kartesius kemarin sudah, tempat kedudukan persamaan, kemudian garis lurus. Materinya nanti bisa di-download sendiri. Di sini ini adalah modul yang digunakan. Nah, kemudian di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang garis. Ini adalah materi dari garis lurus dalam geometri aksiomatik atau Euclid yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Konsep garis merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan. Benar ya? Jadi ada beberapa unsur dalam geometri yang tidak didefinisikan. Coba Mbak Aina, bisa disebutkan unsur dalam geometri yang tidak didefinisikan yang lain selain garis? Ada apa saja? Atau Mbak Endang Saraswati? Mbak Aina ini sepertinya mau berbicara, silahkan. Titik mungkin Pak. Ya, titik. Ada yang lain? Mbak Afifah? Izin menjawab Pak, ada bidang. Oh ya, sebentar. Tadi yang jawab siapa ya? Oh ya, Mbak Hamidah. Betul, bidang. Nanti bisa itu lagi ya, di recall lagi apa saja unsur-unsur atau objek-objek dalam geometri yang tidak didefinisikan. Kemudian ada karakteristik yang bisa dibentuk dari objek tersebut. Biasanya kita sebut itu dengan teorema atau postulat. Tadi gambar 3.1, kalau kalian lihat di sini ada titik P1 yang berkoordinat X1, Y1, kemudian P, X, Y. Nah, garis, misalkan ini kan sebuah garis yang dibentuk dari dua buah titik P1 dan P. Pasti dia mempunyai kemiringan ya. Garis ini kan dia miring ya, garisnya miring. Nah, maka kalau garisnya itu miring, nanti kita bisa mencari persamaan melalui sebuah titik dan jika diketahui kemiringannya.
Nah, di sini di atas sebelumnya kemiringan garis P1 dan P, jadi kemiringan garis P1 dan P itu dirumuskan dengan Y min Y1 per X min X1 yang ini. Biasanya kita simbolkan dengan M. Nama lain dari M apa, ada yang tahu? Kita sering banget ya menyebutkan M itu. Silakan. Gradien, Pak. Gradien, betul. M itu gradien. Nah, dari rumus Y min Y1 per X min X1 sama dengan M, kita bisa sederhanakan lagi menjadi bentuk yang ini. Biasanya ada yang menggunakan ini atau yang menggunakan ini, sama saja. Persamaan satu disebut sebagai persamaan garis lurus bentuk titik kemiringan. Ini kita sebut sebagai bentuk titik kemiringan. Dan perlu ditekankan kembali bahwa koordinat suatu titik akan memenuhi persamaan di atas jika dan hanya jika titik itu berada pada garis yang melalui titik P1 X yang berkoordinat X1, Y1 dan mempunyai kemiringan M. Jadi memang hanya bisa digunakan ketika gradiennya atau kemiringannya diketahui dan salah satu titik diketahui. Kalau misalkan diketahui dua titik, gimana Pak? Nah, nanti kita ada rumus lain lagi yang bisa digunakan untuk mencari persamaan garis yang diketahui dua titik. Nah, ini contohnya. Yang pertama, tentukan persamaan garis yang melalui 3,-2 dengan kemiringannya 3/5. Nanti kalian bisa gunakan Desmos ya. Jadi bisa pakai GeoGebra kalau misalkan kalian ingin ngecek sebenarnya gambaran ini seperti apa sih. Jadi kalau misalkan manual berarti pakainya yang biasa ya. 5x min 19 sama dengan 0. Yang di kotak-kotak kayak gitu. Pasti masih ingat. Jadi kalau misalkan ini x, y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Nanti ini diisi. Jadinya 0, titik-titik dan titik-titik, 0. Itu kalau yang manual, nanti bisa dicari sendiri. Ini sudah digambarkan ya di bawah ya. Nah, kemudian kalau kalian ingin menggunakan teknologi atau mengecek ya, sebenarnya grafik yang ini, grafik dari persamaan 3x min 5y min 19 sama dengan 0 itu gimana sih? Itu kalian bisa pakai Desmos, kemudian pakai GeoGebra bisa, kemudian pakai Symbolab. Symbolab kalau nggak salah seperti ini. Nah, contoh yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui P2,1 dan membuat sudut 45 derajat dengan garis 2x min 3y sama dengan 6. Kalau ini kita harus gambar dulu ya. Nanti bisa dieksplor sendiri ini contohnya. Jadi sama dengan materi geometri, mata kuliah geometri. Jadi kalau kalian mendapatkan sebuah soal, sebisa mungkin itu kalian gambarkan dulu. Ini yang diketahui apa? Garis titik P di koordinat 2,1. Coba bantu saya mencari koordinat dari ini. Sorry. Nah, ini koordinatnya berapa? Kalau misalkan kita punya sini. X, Y, 2,1. Di sini ya, ini titik P. Nah, garis yang ini itu kita pakai warna merah. Dia akan memotong kalau X-nya 0, dia akan memotong sumbu Y di min 2 ya. Kalau X-nya 0 kan dia min 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 per min 3 sama dengan min 2. Jadi nanti titiknya, nah di sini, kalau misalkan Y-nya Y-nya sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 3. Nah, garisnya tuh nanti yang ini. Nah, ini adalah garis, misalkan ini garis L gitu ya. Nah, ini nanti itu ada dua garis. Misalkan ini garis yang pertama.
Kemudian yang ini garis yang kedua. Sorry. Nah, ini misalkan garis P kecil ya. Kalau garis kan simbolnya P kecil, ini P kecil 1, P kecil 2. Jadi kalau soalnya seperti ini, tentukan persamaan garis yang melalui P2,1, ini P-nya 2,1, dan membuat sudut melalui titik yang diberikan dan buatlah sketsa grafiknya. Coba ini dari 1 sampai 8, saya pilih yang ini aja, yang terakhir. Biasanya kalau soal terakhir kan sedikit menantang ya. 0,0 dan kemiringannya 1, min 3,1 kemiringannya 0, kemudian min 4,5 tidak mempunyai kemiringan. Saya beri waktu 5 menit dulu ya. Silahkan dikerjakan. Boleh diskusi. Oke, waktunya sudah habis ya, 5 menit. Silahkan siapa yang mau presentasi, nomor 5 atau nomor 6 atau nomor 7 atau nomor 8. Saya mau presentasi, Pak. Mbak Hamidah, boleh? Oke. Silahkan Mbak Hamidah. Izin pakai kamera HP saja ya, Pak, nggak share screen. Oh, boleh, boleh. Untuk jawaban saya ini, Pak. Kelihatan nggak ya, Pak? Kelihatan nggak ya, Pak? Ya, tadi gambarnya udah kelihatan. Gambarnya udah betul. Gambarnya udah betul. Coba dibacakan, Mbak. Jadi untuk titiknya tadi kan 0,0 dan gradiennya 1. Untuk persamaannya jadinya Y min Y1 sama dengan M, X min X1, jadinya Y sama dengan X. Terus grafiknya tadi seperti ini yang Udah betul. Jadi kita masukkan ke persamaan Y min, apa Mbak tadi? Min Y1 sama dengan min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ya, jadinya ini Y-nya berapa? Jadi, Y sama dengan X. Y sama dengan X, Y min 0 sama dengan X min 0. ya. Y sama dengan X gitu ya. Grafiknya kayak gini ya. Ini Y sama dengan X. Oke, terima kasih Mbak Hamidah, udah betul. Jadi langkahnya sama, nanti untuk soal nomor 1 sampai nomor 8 kita menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. Terus untuk materi yang untuk soal yang 9 sampai 16 kita menggunakan persamaan garis bentuk titik-titik. Jadi kita akan mencari sebuah persamaan jika diketahui 2 titik. Di sini ada titik P1 dan P2. P1 berkoordinat di X1, Y1, sedangkan P2 koordinatnya di X2, Y2. Nah, kalau kemiringannya itu kan sebenarnya dari perubahan X1 dan X2, Y1 dan Y2. Tapi karena M-nya itu bisa kita tulis Y2 min Y1 per X2 min X1, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang tadi kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang tadi, Y min Y1 sama dengan, ini kan jadinya tadi itu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, M ini kita substitusikan dengan yang ini. Maka kita akan peroleh rumus, kita akan peroleh rumus yang ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, persamaan ini merupakan persamaan yang bisa kita gunakan jika diketahui 2 titik. Nah, sebagai contoh, tentukan persamaan garis yang melalui 4,1 dan min 2,3. Nah, kita gunakan persamaan yang tadi, Y min Y1 per Y2 dan seterusnya. Kita akan peroleh
hasilnya adalah X plus Y min 7. Coba kita kembali ke soal. Nah, di sini ada soal. Langsung latihan soal aja ya. Kan ini soalnya agak gampang. Pada soal 9 sampai 16 tentukan persamaan garis yang melalui dua titik yang diberikan dan buatlah sketsa grafiknya. Nah, kita pilih yang nomor 13, 14, 15 atau 16. Jadi tinggal gunakan rumus yang tadi aja. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Silahkan dicoba kerjakan. Saya beri waktu 5 menit masing-masing, nanti pilih salah satu saja. Oke, sudah 5 menit. Ada yang bisa mengerjakan? Baik, Pak, izin menjawab yang nomor 15. Di soal diketahui ada 2 titik 4,5 dan 4,8 dan kita menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita masukkan menjadi Y min 5 per 8 min 5 sama dengan X min 4 per 4 min 4. Yang bisa kita dapat 3X min Y min 7 sama dengan 0. Habis mendapatkan persamaan tersebut, kita masukkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, di mana X sama dengan 0, Y sama dengan min 7, sedangkan Y sama dengan 0, didapatkan X sama dengan 2/3. Dan gambar grafiknya seperti Yap. Oke, udah betul gitu. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih Mbak Ina. Jadi itu jawaban soal nomor 15. Saya tulis dulu di sini berapa tadi ya Mbak Ina? Y sama dengan 3X min Y min 7 sama dengan 0. pakainya 3X. Sorry. Min Y 3X min Y min 7 min 7 sama dengan 0. Oke, Ya, pakainya persamaan umumnya. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu persamaan garis, bentuk kemiringan, dan titik potong. Jika sebuah garis mempunyai kemiringan M dan memotong sumbu Y sejauh B1-an, maka dihasilkan suatu kasus khusus dari permasalahan yang diuraikan. Waktunya udah habis, mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan sampai persamaan umum garis lurus? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, karena sudah cukup jelas, jadi nanti silahkan nanti dikerjakan. Nomor 17, GHIJ, kemudian nomor 18, GHIJ, kemudian nomor 20, 22, 2, dan 23. Untuk tugas-tugas yang kalian kerjakan ini nanti kalian upload di Sibedar. Saya sudah buatkan tempat di sana. Di garis lurus ini ya materinya, modulnya juga sudah saya upload di sana. Ini tinggal nanti diklik saja materi garis lurus, kemudian ada jawaban di sana 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, dan 3F. Ini nanti latihan jawabannya berarti yang 3A. Nanti ini masuk sebagai penilaian kalian. Mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Minggu depan kita masih membahas tentang garis lurus, yaitu persamaan garis bentuk normal. Dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.